ini di sensor, kan di sensor nggak ada kan? Halo YouTube, selamat datang di Vlog Om Mobi. Sekarang kami berada di Frankfurt Motor Show bersama dengan Bung Fitra. Karena Om Mobi ngikutin saya ke sini. Bukan begitu sama sekali. Nah, kita akan membuat video tentang seperti biasa di Gias kemarin, tentang mobil yang paling tidak kami sukai di tiap booth di Frankfurt Motor Show ini. Dan itu cukup berat karena mobil-mobil yang dipamerkan di sini adalah mobil konsep masa depan atau mobil-mobil unggulan mereka yang rata-rata bagus-bagus semua, tapi kami akan cari mana yang paling tidak kami favoritkan dari tiap booth. Ya, apabila Anda ingin tahu mana yang kami favoritkan, tinggal lihat channelnya Fitra Eri, dan coverage dari Frankfurt Motor Show ini itu juga bisa dilihat di Auto Driver. Ya, maaf kami pakai sensor-sensoran karena di sini kalau pakai topeng takut diusir satpam. Oke, diawali dari Mercedes-Benz. Mercedes-Benz yang paling tidak disukai oleh Bung Fitra apa? Oke, ada di depan. Mercedes-Benz ini bagus-bagus line up produknya, tapi satu yang kalau saya harus pilih yang paling tidak favorit adalah di depan. Di luar. Ini dia yang paling saya tidak favoritkan, Mercedes-Benz V-Class V220D, karena menurut saya tempat duduk belakangnya itu comfortnya biasa saja gitu. Kalau misalnya Mercedes-Benz itu mau jadi favorit saya, yang V-Class ini harus belakangnya itu yang lebih comfort, minimal setara Alphard. No. V-Class memang tidak pernah dibuat untuk jadi setara Alphard. V-Class itu mobil yang multifungsi, bisa jadi barang, bisa jadi apa, bisa jadi manusia. Jadi manusia, mentok nyamannya begini. Kemultifungsiannya itulah yang membuat dia jadi kurang fokus ke satu tujuan, yaitu comfort yang diharapkan dari mobil ini. Tapi kalau yang EQV, yang versi listrik dari V-Class saya suka, tapi ini V dengan mesin konvensional paling tidak saya favoritkan dari mobil-mobil di Mercedes. Oke, nah sekarang menurut kami yang paling kami tidak sukai adalah B-Class. B itu kelas tanggung. Karena apa? Karena bentuknya pun kami nggak pernah suka, ya. Dan rasanya kami nggak tahu seperti apa. Kami akan tes nanti di Jakarta kalau bisa. Tapi kami dari semua mobil-mobil di sini yang paling kami tidak suka ini. Tapi ini kan sebenarnya versi lebih praktis dari A-Class. Jadi mendapatkan keasikannya A-Class dengan lebih praktis. Dengan dipaksakan. Lihat itu bentuknya. Dipaksakan apanya? Paksain. Lihat. Oh, kalau bentukan selera. Iya, kan. Kalau bentukan selera. Tapi kualitas mobil ini bagus. Coba kita lihat nanti yang di Jakarta, kami ingin coba. Yes, boothnya Audi. Boothnya Audi ini cukup besar dan sekarang kita pilih. Bagus-bagus semua produknya. Susah sekali. Ini susah sekali memilihnya. Banyak sekali konsep karnya juga keren-keren, tapi kita tidak memilih dari konsep karnya karena harus yang udah dijual. Oke, Bung Fitra apa? Yang tidak disukai dari Audi, aduh sebenarnya ini bagus-bagus semua, cuman kalau yang paling saya tidak mau beli ini Audi S4 Avant TDI. Kenapa? Karena ini S4, artinya orang yang menginginkan performa lebih, tapi kenapa harus diesel? Kenapa nggak bensin aja gitu supaya suaranya juga lebih merdu? Zamannya sudah berubah. Ya, sekarang diesel. Yang lain itu bensin, cuman yang ini ada yang versi dieselnya S4. Iya, karena ada orang yang suka diesel tapi suka kenceng juga. Ya, tapi nggak, bukan saya. Kalau saya mau kenceng ya bensin. Iya, oke. Sekarang giliran kami. Yang paling kami tidak sukai di Audi ini, sulit sekali memilihnya, tapi adalah itu. Ini apa? Ya, kenapa nggak suka? Ini kan Audi Q2. Iya. Ya, Audi Q2 bentuknya memang lucu. Ya, dan ini nggak main-main. Ini SQ2. Itu kenapa? Karena harusnya yang performance itu tidak di mobil yang begini-gini. Enggak, ada orang yang suka SUV mungil dan dia pengen performance, dan ini 300 PS tenaganya. Iya, 300 proper banget. Iya, enggak kurang proper. Ini pasti di tol kurang seru. Lebih seru yang begitu-gitu. Walaupun diesel. Ya oke, itu yang kami tidak sukai. Lanjut lagi ke boothnya VW. Masalahnya di VW ini hanya ada ID3 yang bisa dijual dan itu inden masih tahun depan dapatnya. Pertengahan tahun depan, iya. Jadi di sini isinya konsep car. Kita ke booth yang lain. Untuk yang ini, jadi tidak ada pilihan karena satu-satunya mobil yang dijual yang baru nyampe tahun depan itu adalah ID3. Booth VW hanya memamerkan teknologi di sini, bukan untuk jualan. Ya, sekarang kami berada di boothnya Lamborghini dan mobil yang paling tidak favorit di booth ini adalah buat Bung Fitra apa? Oke,
sebenarnya dikasih yang mana aja dari Lamborghini ini udah pasti mau. Tapi kalau suruh paling yang tidak favorit ini Lamborghini Urus. Kenapa? Karena dia pertama kalinya Lamborghini menggunakan turbo dan ini ya benar-benar mirip sama Audi Q8. No, Lamborghini Urus ini adalah bukan hanya mirip, dia platformnya sama Q8, tapi ini mobil enak. Ini SUV yang enak. paling stabil yang Tapi pernah kalau kami dibandingin coba. Lamborghini lain, saya yang paling tidak pilih ya Urus. Oke, sekarang giliran kami ya. Ya. Yang paling kami tidak suka adalah bukan Sian, tapi ini. Gimana bisa? Ini Huracan Evo. Gimana bisa? Huracan itu sudah ketuaan, harus ganti model. Mereka mengembangkan lagi. Itu bagus sekali mobilnya. Iya, dan ini convertible ya. Rigidity-nya dia akan kurang nanti. Lah, kan rigiditasnya udah ditambahin dengan adanya plat-plat di bawah sini. Tahu, jadi makin berat. Ini lebih Ya, berat apa-apa, daripada yang biasa. Ayo udah. Oke, lanjut. Ya, sekarang kami berada di boothnya Porsche. Dan di bawah itu Porsche Taycan semua, Taycan. Nah, Porsche yang internal combustion semuanya di atas sini dikumpulin. Ya, Bung Fitra, apa Ya. yang paling tidak favorit pada booth ini? Paling tidak favorit di booth Porsche ada di bawah mobilnya. What? Yes. Di bawah cuma ada Taycan. Yes. Porsche Taycan bukan favorit saya. What? Kenapa? Ada dua alasan kenapa Taycan tidak menjadi favorit saya. Karena pertama, ini mobil sport, tapi full elektrik. Ya, terus salahnya di mana? Oke, full elektrik masih oke, tapi Porsche itu masih sangat hebat di internal combustion engine. Dan kayaknya saya belum ingin punya Porsche yang full elektrik. Saya masih ingin menikmati merdunya mesin boxer dari Porsche. Kemudian kesalahan kedua dari Taycan adalah namanya. Kenapa mesti mobil elektrik Taycan Turbo, Turbo S? Di mana turbonya? Karena kata-kata turbo itu sudah menjadi apa ya? Level gitu, sudah menjadi Menghilangkan istilah, kesakralan sudah menjadi istilah. dari turbo. Sudah menjadi istilah yang bagus itu turbo, karena kami suka turbo. Ya, jadi belum menjadi favorit saya Taycan. Oke, nah kalau kami yang tidak favorit pada booth ini adalah, ini berat sekali ya. Ada 911, ada Panamera, ada 718 atau Boxster dan Cayman, ada Macan. Oke, kami paling tidak favorit sebenarnya Macan. Kenapa? Macan tuh kan SUV kecilnya Porsche yang disetirnya tuh enak banget, berasa kayak Porsche beneran yang proper dan tenaganya juga kencang. Macan itu basisnya sama dengan apa? Audi Q5. Ya jangan lihat basisnya, tapi Ya. bentuknya beda dan dalamnya tuh beda total. Ya, dan dia adalah desain yang paling lama di sini. Sebenarnya Boxster sama Cayman ya. Itu mobil yang bagus, cuma ini sulit ya, Porsche mereknya ya. Gimana caranya Semuanya memilih? Harus dipilih gimana pun juga. Terpaksa yang dipilih adalah Macan Turbo. Oke. Pada video ini kami tidak membahas Skoda, Cupra, Seat karena memang tidak dijual di Indonesia dan tidak penting untuk kami bahas mana favorit dan tidak favorit. Yes, kami sekarang berada di booth Hyundai dan kami akan menentukan mana yang paling tidak favorit di booth ini. Oke. Duluan ya, kami duluan ya. Oke. Adalah ini, Hyundai i20. Karena kenapa? Yang lain-lain, mobil lain-lain tuh semua sudah pada ada yang elektrik dan menarik-menarik. Ini yang paling biasa saja. Tapi ini cukup affordable loh. Affordable tapi biasa saja. Dan lampunya masih bagusan bikinan yang motor. Oke. Ya, Nah, saya Bung Fitra juga apa? pernah ngetes i20, memang not bad, tapi juga not special gitu mobilnya. Biasa. Nah, terus apa pilihan Bung Fitra? Kalau disuruh pilih mobil yang paling saya nggak pengen di sini untuk saya beli, itu adalah Iya, i20. sama. Oke, memang karena yang lain sudah disegarkan, ini belum ada penyegaran yang terlalu ini, dan Ya. di booth ini juga yang paling sedikit yang lihat. kenapa nggak taruh belakang aja diumpetin? Yes, sekarang kami berada di Jaguar. Jaguar. Mana yang paling Bung Fitra? Hitam banget loh di sini loh. Luar biasa hitamnya. Ntar Itu diterangin kameranya dikit. yang jelek. Enggak, kameranya yang jelek, mukanya yang jelek. Mobil yang saya paling biasa aja gitu ya di sini adalah ini. Jaguar E-Pace. Kenapa? Karena ini SUV yang lebih compact dari F-Pace. Jaguar itu identik sama mobil yang besar-besar. F-Pace oke lah. Dia pertama kali bikin SUV, tapi
E-Pace itu terlalu compact. Ini solusi SUV tapi compact. Jack itu jadi nggak boleh kompak ukurannya, kecuali sport ya. Nah, ini justru bisa jadi solusi. Nah, kalau kami yang tidak favorit adalah ini. Loh, kenapa? Pertama, bukan kami duluan yang dipinjemin. Ya. Oke. Kedua, ini udahlah. Udah nggak zamannya lagi nih mobil-mobil tanggung, mau kecil F-Pace ini atau gede itu yang sana tuh. Ini enak banget di mobil. Nggak tahu rasanya gimana, belum pernah nyoba. Oh, jadi belum pernah nyoba. Tidak suka karena nggak dipinjemin. Coba Land Rover, Jaguar Indonesia. Ya, udah. Land Rover, mobil manakah yang paling kami tidak sukai? Oke, Bung Fitra. Saya dulu. Mobil yang paling saya tidak sukai di booth ini. Udah tahu deh nih. Iya. Discovery Sport. Saya udah pernah test drive mobil ini juga. Menurut saya mobil ini bukan Discovery ya. Mobil ini mobil bagus. Dinaikinnya juga enak, tapi untuk menyandang nama Discovery harus lebih maco lagi dari itu. Oke, sebenarnya pilihan kami sama juga, Discovery Sport ya. Ya. Cuma ini ada unsur kepraktisannya. Oke. Kami agak kurang suka Dengan sebenarnya ini sih nomor 1 sih. Ya, karena udah kepilih, kita pilih nomor 2, yaitu Evoque yang baru. Evoque yang baru, gimana bisa Evoque nggak suka? Evoque itu punya ciri sendiri, dia punya identitas sendiri, ya. Dan dia ini cantik sebagai sebuah Range Rover. Ini menurut kami suatu perubahan model yang gagal. Kenapa gagal? Karena orang awam, jangankan orang awam, orang ngerti pun kadang-kadang susah membedakan mana yang baru, mana yang generasi sebelumnya. Lihat sampingnya dong, lihat pilar C-nya. Pilar C-nya ini tetap dipertahankan ciri khasnya. No. Ini bentuknya keseluruhan, Bung Fitra. Keseluruhan itu hampir sama. Oh iya, nggak jelek. Ini nggak jelek. Tapi harusnya mereka bisa mendesain, mengubah desainnya. Mungkin mereka resource-nya udah habis buat ngedesain Defender yang baru. Mungkin. Ya, sekarang di booth BMW kami akan memilih mana yang tidak favorit. Bung Fitra dulu. Yang saya kurang favorit dari BMW adalah M8. Hah? What? Oke, ini adalah di Ultimate M sekarang. Ini keren sekali. Dan buktinya dari namanya 8 adalah di Ultimate Series-nya dari BMW. Tapi enggak. Kenapa enggak? Karena seri 8 itu bukan murni seri 8, tapi adalah pengganti seri 6. Seri 6 udah nggak ada sekarang. Ya seri 6 dinaikin 2. No. Seri 6 sama seri 8 itu agak bertabrakan aslinya. Kalau mau seri 8 itu ya versi coupe-nya dari seri 7. Maksudnya kan begitu. Ini adalah pengganti M6. Ini adalah seri 6. Ini ngambil jalan tengah. Ini udah bener pokoknya. Ini udah bener. Tapi itu mengacaukan nomenklaturnya BMW. Enggak kacau. M6. Kalau M6 ini mobil keren sekali. Tapi kalau M8 kayaknya kalau 8 harusnya lebih gede dan lebih ya oke. Tapi ini gitu competition. Nggak ada masalah, mesinnya bagus, mobilnya bagus, cuman masalah penamaannya aja. Nggak rela ini. Masalahnya itu ya. AK8. Jadi pakai hati ya sekarang ya, pakai hati ya. Oke. Sekarang di sini kami juga pakai hati. Oke. Mobil yang paling kami tidak suka adalah ini. Kok seri 3? BMW seri 3. Seri 3 ini bagus banget dan enak banget, dan ini adalah seri paling populer dari BMW. Ya, itu masalahnya. Kami tidak tahu seberapa bagus dan seberapa enak karena kami belum pernah dipinjemin, kami tidak diajak ngetes di luar negerinya. Pakai hati. Kami apa? Pakai emosi itu namanya. Siapa hati? Emosi datang dari mana? Hati. Udah, ini enggak benar. Mobil yang bagus, percaya sama saya. Udah. Yes, kami sekarang berada di booth-nya Honda. Nah, di sini kami harus memilih juga mana mobil yang paling tidak favorit. Kami duluan. Oke. Ya. Yang paling tidak favorit adalah Honda CR-V Hybrid. Kenapa? Karena yang lainnya bagus-bagus. Susah memilih. Ada Honda NSX, ada Honda i. Ya, tapi ini masih SUV yang cukup besar dan cukup mewah, apalagi dia dengan hybrid. CR-V hybrid ini menarik sekali menurut saya. Nggak, menarik ya, ini yang paling tidak menarik dibanding semuanya. Coba Bung Fitra apa? Oke. Mobil yang saya paling tidak favoritkan di sini adalah
Saya masih di sana lagi. Oh, masih sana lagi. Nggak mungkin ini saya sangat suka. Ini HRV. Honda HRV. Ini hybrid. Bukan. Aduh, nggak ngelihat Hybrid. tadi, kami tidak melihat ini. Ini tidak ada yang melihat di booth Honda juga. saya pikir di Indonesia sudah out of date, ternyata di Eropa juga belum diganti model. Ini yang paling saya tidak favorit. Iya. Cuma ini emang sudah facelift. Iya, aduh, ini kalau kami ngelihat ini juga mungkin kami akan memilih Itu nih. namanya tidak teliti melihat pameran. Enggak, karena kita semua sudah silau sama mobil itu. Ya, Iya. fokus semuanya mata ke mobil itu, Honda Luar biasa i. memang Honda ini i itu. terbaik sekali. Keren. Ada yang 2 pintunya lagi. Enggak, itu 4 pintu. Nah, kan tertipu kan? Tertipu kan? Tertipu kan? Ayo, tertipu. 2 pintu. Bener, ternyata bukanya di sini. Luar biasa. Honda i. Ya, itulah semua mobil yang tidak favorit di Ini kenapa masih di sensor? Ya, karena malas pakai topeng, malas sekali pakai topeng. Jangan, nggak, walaupun udah Kayak mau gimana tutup sih sekarang, tampangnya nggak kelihatan di sensor? Ganteng sekali, sudahlah ya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi Mobi dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia. Panjang mata itu. Dan subscribe juga ke channel Fitra Eri dan Auto Driver. Ya, karena di channel Fitra Eri itu ada mobil yang paling favorit di Auranya Frankfurt lebih Motor positif. Show. Bukan auranya lebih positif, tapi lebih gampang milihnya daripada yang tidak favorit. Tidak favorit itu ada nggak enak-enak gimana gitu. Oke, terima kasih telah menonton. Bye-bye.